Siapapun kita, apapun profesi kita, memungkinkan kita lalai sesudah sholat. Ini yang harus kita lihat. Jadi walaupun dia sholat, akhirnya masuk. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah mushola at-thayyibah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pada pertemuan terdahulu, pertemuan pertama, kita sudah membicarakan di mana ada orang sholat ujungnya surga. Kemudian ada orang sholat ujungnya neraka. Di mana simpangnya? Simpangnya ternyata jika sholatnya khusyuk, itu mengantarkan pelakunya masuk surga. Jika sholatnya lalai, itu mengantarkan pelakunya masuk neraka. Simpangnya adalah pada khusyuk dan lalai. Kalau orang itu khusyuk, pasti tidak lalai. Dan kalau orang itu lalai, pasti tidak khusyuk. Untuk mengobati lalai, itu dengan khusyuk. Untuk itu kita kenal dulu lalai itu. Lalai ada 3 macam. Yang pertama, lalai sebelum sholat. Yang kedua, lalai dalam sholat. Dan yang ketiga, lalai sesudah sholat. Berapa lalainya, Pak? Ya. Pertama sebelum sholat, yang kedua dalam sholat, yang ketiga lalai sesudah sholat. Yang paling bahaya itu adalah yang nomor 3, lalai sesudah sholat. Itu yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Nah, Bapak Ibu, lain tak lalai sebelum sholat? Nah, lain tak lalai dalam sholat? Bingung. Lain tak lalai sesudah sholat? Nah, mari kita lihat. Lalai sesudah sholat itu adalah orang yang perbuatannya, perkataannya di luar sholat tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan di dalam sholat. Nah, orang yang sholat itu sesungguhnya dia sedang berdialog, dia sedang berkomunikasi, dia sedang berbicara. Dengan siapa dia berbicara? Dengan Allah. Dia sedang menyampaikan kata-kata kepada Allah. Itu orang yang sholat. Oleh karenanya, benar tidaknya kata-katanya kapan dilihat? Itu dilihat sesudah sholat. Sama dengan orang kampanye. Nah, orang kampanye benar tidak katanya dilihat kapan? Waktu kampanye atau setelah dia duduk? Nah, setelah dia duduk, dia kampanye kepada manusia. Sholat kita kampanye kepada Allah. Nah, benar tidaknya yang kita ucapkan itu akan dilihat sesudah sholat. Sekarang kita lihat bagaimana lalai sesudah sholat itu. Kita harus tahu dulu apa-apa yang kita ucapkan di dalam sholat, apa isinya. Di antaranya kita ambil, di antaranya saja. Ada tidak dibaca dalam sholat? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada tidak itu dibaca? Ada. Apa artinya? Semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan tetap ada pada engkau wahai Nabi. Nabinya Nabi apa ini? Nabi Muhammad. Artinya dalam sholat dia mendoakan Nabi Muhammad itu selamat. Ada dibaca itu? Ketika apa? Ketika tahiyat. Ketika tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Sudah itu, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan juga semoga ada pada kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Setelah dia mendoakan Nabi Muhammad supaya selamat,
dia mendoakan dirinya, keluarganya, orang-orang dekat dengannya, dan mendoakan orang-orang soleh supaya selamat pula. Sudah 2 yang dia doakan selamat. Nah, yang ketiga, dia baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali bacanya nih, Bu? 2 kali, ke kanan dan ke kiri. Ini dijawab apa tidak ini, Bu? Kan tidak dijawab itu. Untuk itu siapa sebetulnya yang dia doakan selamat, dapat rahmat dan berkah itu? Dibagi saja bumi ini, tempat dia berdiri. Kalau kini misalnya di Setebak, nah kita menghadap ke arah kiblat ke sana. Sebelah kanannya, apa sebelah kanannya? Mulai dari sini sampai ke tepi dinding, sampai sebelah kanannya, apa daerah sebelah kanan? Lubuk Buaya, Padang Panjang, Pekanbaru, Malaysia, Filipina, sampai ke ujungnya. Apa saja ke sana, manusiakah, binatangkah, hewan, tumbuh-tumbuhan, segala macam, didoakan semuanya selamat. Itu salam ke kanan. Lalu dia salam pula ke kiri. Dari tempat dia berdiri, tempat dia duduk, didoakan ke kiri sampai ke tepi dinding. Mana lagi ke kirinya? Ke Gunung Pangilun. Kemana lagi? Jati. Mana lagi? Sawalie, Kampung Koto, Pasaraya, pesisir selatan sampai ke Australia. Mana lagi ke sananya? Dia doakan selamat. Bayangkan, di dalam solat dia mendoakan. Siapa yang dia doakan? Dia doakan Nabi Muhammad selamat. Dia doakan dirinya, keluarganya selamat. Dia doakan orang-orang soleh selamat. Dia doakan alam semesta ini selamat. Hebat tak dia itu, Bu? Menjadi pahlawan keselamatan. Akan menganggu Allah menjadinya luar biasa, Pak. Kau solat luar biasa, ibu ini solat ini. Dia mendoakan semuanya selamat. Itu kan di dalam solat. Di dalam, benar tidaknya nanti Allah lihat sesudah sholat. Maaf, ini contoh kecil saja yang pernah kita lihat di TV. Ada orang tukang jual daging, tukang jual ikan, tukang jual tahu. Supaya dagingnya, tahunya, ikannya tahan lama, diberinya formalin. Padahal formalin itu untuk apa itu? Untuk mayat. Nah, diberikan kepada daging, kepada ikan, kepada tahu dan lain sebagainya. Lalu setelah sholat dia menjual itu. Dibeli oleh orang, dimakan oleh orang. Orang selamat atau sakit karenanya? Tapi dia kan sholat tadi, dia kan mendoakan selamat. Surga kan? Surga. Tetapi di luar sholat, pekerjaannya membuat orang sakit, tidak membuat orang selamat. Bertentangan tak itu? Nah, ini yang disebut dengan lalai sesudah sholat. Lalai sesudah sholat. Perbuatannya, perkataannya di luar sholat tidak sesuai dengan ucapannya, perbuatannya di dalam sholat. Inilah lalai sesudah. Itu bukan itu contoh pedagang, tapi itu bisa di setiap profesi. Bisa setiap profesi. Umpamanya apa lagi? Dokter, bisa tidak lalai sesudah sholat itu? Apa namanya itu? Malpraktek. Penegak hukum bisa tidak lalai sesudah sholat itu? Apa namanya itu? Iya. Dosen bisa tidak lalai sesudah sholat itu? Bisa. Ustadz bisa tidak lalai sesudah sholat? Ustadz pun bisa lalai sesudah sholat. Apa itu? Orang sudah ngantuk dengarkan ceramah, dia ceramah aja terus. Kan tersiksa orang itu. Nah, supaya jangan tersiksa ibu-ibu, supaya saya tidak lalai sesudah sholat, tutup aja ya, Bu. Nanti ada. Nah, untuk itu di siapapun kita, apapun profesi kita, memungkinkan kita lalai sesudah sholat. Ini yang harus kita lihat. Jadi walaupun dia sholat, akhirnya masuk. Kenapa? Karena bertentangan perbuatannya, ucapannya di luar sholat dengan apa yang dia ucapkan di dalam sholat. Nah, di dalam sholat itu dia kampanye kepada Allah. Lebih apalagi daripada orang-orang lain kampanye. Kalau orang lain kampanye hanya kepada manusia, tapi dalam sholat kita kampanye kepada. Nah, itu yang harus kita tepati sesudah sholat. Bapak Ibu yang saya hormati, satu saja dulu yang kita bicarakan.
Semoga dengan demikian kita pelajari bacaannya, kita pelajari artinya, kita pahami, sehingga ini yang betul-betul kita tepati sesudah sholat, sehingga kita terhindar dari lalai sesudah. Setuju? Bertekad? Nah, mari kita usahakan mempelajari sholat ini sungguh-sungguh, karena ini adalah alat komunikasi kita dengan Allah, dan ini adalah tiang agama, dan inilah yang ditanya pertama kali di padang mahsyar nanti. Semoga kita sholat kita khusyuk, amin. Semoga kita nanti sukses di akhirat, di padang mahsyar, amin. Sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga, amin ya rabbal alamin. Ini saja, nanti kita sambung ke episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.